Selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya kelas MPKT 7, fokus grup 2. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang proyek kreativitas mahasiswa yang kami gagas yang berjudul Pengolahan Limbah Makanan Ringan menjadi Aksesoris dengan Tenaga Kerja Kaum Penyandang Disabilitas. Kami terinspirasi untuk memulai proyek ini berdasarkan beberapa masalah yang urgen di Indonesia. Yang pertama adalah masalah limbah makanan. Indonesia menghasilkan 1,3 juta ton limbah makanan per tahun dan menempati peringkat kedua tertinggi penghasil limbah makanan di dunia. Hal ini juga mengarah ke masalah lain yaitu ancaman krisis pangan, di mana FAO atau Food and Agriculture Organization terus memberikan peringatan mengenai hal ini. Kemudian masalah yang kedua yang kami lihat adalah masalah pengangguran, khususnya untuk kaum penyandang disabilitas. Kaum penyandang disabilitas menemui banyak kesulitan dalam mencari pekerjaan. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini adalah keterbatasan lapangan kerja, diskriminasi, dan stigma yang ada bagi kaum penyandang disabilitas di tempat kerja. Berdasarkan latar belakang ini, kami termotivasi untuk menyelesaikan kedua masalah yang telah disebutkan. Usaha ini akan kami wujudkan melalui proyek pengolahan limbah makanan ringan menjadi aksesoris dengan tenaga kerja kaum penyandang disabilitas kami. Maka dari itu, melalui proposal proyek kreativitas mahasiswa ini, kami ingin menjawab 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara yang paling efektif untuk mengolah limbah makanan ringan menjadi aksesoris yang menarik dan memiliki nilai jual. Kedua, bagaimana cara yang paling efektif untuk memberikan pelatihan kerja kepada kaum penyandang disabilitas. Dan yang ketiga, bagaimana cara pemasaran yang baik agar semua pihak terlibat diuntungkan. Dengan penjabaran dalam proposal, kami akan dapat menemukan cara yang paling efektif untuk menghasilkan produk yang disukai pasar dan layak jual, kemudian merumuskan sistem pelatihan kerja yang tepat bagi kaum penyandang disabilitas, dan yang terakhir menyusun rencana pemasaran yang paling menguntungkan dan adil bagi semua pihak terlibat. Proyek ini kami laksanakan dengan memikirkan manfaatnya bagi ketiga pihak. Pertama, bagi kami mahasiswa pelaksana program, kami jadi mendapatkan tempat untuk berkontribusi kepada masyarakat dan mewujudkan ilmu yang didapat dari perkuliahan secara konkret. Kedua, bagi kaum penyandang disabilitas, proyek ini akan memberikan pelatihan dan lapangan pekerjaan. Terakhir, bagi pemerintah dan Indonesia, proyek ini akan mengurangi produksi limbah makanan tahunan dan jumlah pengangguran, di mana kedua hal ini akan mendukung kesuksesan pembangunan nasional. Dalam proyek ini, luaran yang diharapkan adalah produk aksesoris dari limbah makanan ringan, kemudian pabrik industri aksesoris buatan tangan untuk pemusatan produksi, dan yang terakhir lapangan pekerjaan. Proyek kami rencanakan untuk dijalankan di daerah istimewa Yogyakarta dan memiliki sasaran masyarakat daerah tersebut. Berdasarkan data dari Bapeda, dapat diperkirakan bahwa lebih dari 9.000 masyarakat DIY adalah penyandang disabilitas yang termasuk dalam usia produktif bekerja. Secara akses dan fasilitas umum, Kota Yogyakarta ramah terhadap penyandang disabilitas. Kemudian, Pulau Jawa dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia berdampak juga pada masalah lingkungan hidup, yaitu limbah makanan. Kami merasa bahwa masyarakat penyandang disabilitas di Yogyakarta perlu mendapatkan pemberdayaan melalui pengelolaan limbah makanan ringan menjadi aksesoris khas Yogyakarta. Selain memajukan perekonomian yang terpuruk di masa pandemi, keberhasilan ini dapat dijadikan percontohan bagi wilayah lain di Indonesia, khususnya untuk kota-kota besar yang memiliki produksi limbah makanan tinggi. Dalam persiapan ada beberapa tahap, yaitu yang pertama lokasi dan waktu kegiatan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, lokasi pelaksanaan proyek adalah Kota Yogyakarta dan dilaksanakan selama 5 bulan. Kemudian persiapan bahan yang diperlukan antara lain limbah makanan ringan, epoksi resin, timbangan, cetakan silikon, dan beberapa alat penunjang lainnya. Kemudian penyusunan materi penyuluhan dibagi lagi menjadi 4 tahap, yaitu pemaparan pengetahuan awal, pengetahuan wirausaha, contoh pengolahan limbah, dan pemberian modul. Kemudian akan dilakukan wawancara bagi calon pekerja untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman calon pekerja mengenai kewirausahaan. Wawancara akan dilakukan dengan 2 metode, yaitu tanya jawab dan diskusi. Dan yang terakhir, publikasi yang akan dilakukan melalui akun media sosial untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat umum. Setelah persiapan, kami akan masuk ke tahap pelaksanaan. Penyuluhan mengenai wirausaha
yaitu penyuluhan akan dilaksanakan dengan 3 metode, ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Kemudian pelaksanaan diikuti dengan tahap kedua dan ketiga, yaitu penyuluhan mengenai pentingnya pengolahan limbah dan praktek membuat kerajinan limbah. Selanjutnya, pemasaran dan penjualan akan dilakukan dengan memberikan akses pasar terhadap produk-produk tersebut. Para pekerja akan mendapat pendapatan tambahan melalui metode ini. Kemudian kami juga menyediakan platform untuk organisasi lain yang ingin membantu memberi dampak sosial terhadap komunitas kami. Di akhir kegiatan, kami akan melaksanakan evaluasi guna membantu penulisan laporan hasil proyek. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji dan mengulas permasalahan yang dihadapi masyarakat saat menjalani tahap-tahap pelaksanaan. Melalui evaluasi, kami akan menemukan solusi sehingga manfaat dari proyek dapat menjadi maksimal. Kemudian untuk biaya dan jadwal kegiatan dari tahap persiapan sampai penyusunan laporan akhir akan tersebar dalam 5 bulan. Kemudian berikut anggaran biaya kami secara singkat, dan total biaya yang diperlukan adalah Rp393.800. Sekian presentasi dari proyek kreativitas mahasiswa kami. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan semoga proyek ini dapat menjadi berkah untuk kita semua. Terima kasih.